Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 18 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Elia terangkat dalam badai dan Elisa dipenuhi dengan rohnya. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat membegakkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di gunung Sinai, dan di gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau, dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Berdoalah kalian demikian. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang,
Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Hal Berdoa. Ketika kita mengikuti ibadah yang sangat panjang, mungkin kita pernah mengalami rasa bosan atau merasa tidak nyaman ketika ada orang yang memimpin doa yang terlalu lama. Kita mungkin terbiasa mendengarkan doa yang jelas struktur dan pesannya. Sebuah doa yang tidak hanya kaya akan kata-kata, tetapi kaya akan makna. Mungkin terkadang juga orang bisa merasa nyaman dengan doa yang panjang lebar, asalkan struktur, tujuan, dan maknanya jelas diungkapkan. Berbeda-beda pendapat tentang doa bagi setiap orang. Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengkritik kebiasaan orang berdoa pada zamannya. Ada dua hal yang Yesus kritik sehubungan dengan hal berdoa. Kebiasaan berdoa seperti orang munafik dan doa yang disampaikan secara bertele-tele. Pada bagian sebelumnya dari Injil ini, Yesus mengkritik kebiasaan orang yang berdoa di persimpangan-persimpangan jalan agar dilihat oleh banyak orang bahwa mereka adalah orang saleh yang gemar berdoa kepada Tuhan. Selain itu, ada juga orang yang gemar berdoa secara panjang-panjang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah Allah harus diingatkan dengan kata-kata yang banyak dan panjang akan kebutuhan mereka. Dari kritik ini, Yesus mengajarkan sebuah doa yang bagus, yang sering kita kenal dengan doa Bapa Kami. Saudara-saudara terkasih, Yesus hendak menekankan satu keyakinan dasar ketika kita berdoa, yaitu Allah telah lebih dahulu tahu akan kebutuhan, keinginan, harapan, bahkan pergumulan hidup kita. Sikap dasar inilah yang harusnya kita miliki oleh semua orang Kristiani. Dengan demikian, ketika kita berdoa, bukan kata-kata yang keluar dari mulut sebagai yang terutama, tetapi sikap batin kita yang betul-betul tertuju penuh kepada Allah yang harus kita pentingkan. Marilah kita sering-sering berdoa Bapa Kami dalam keseharian kita, sembari kita membangun sikap batin yang selalu terarah kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.